Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pelanggaran etika bisnis. Saya Febriana Irvani sebagai moderator pada malam hari ini akan memimpin jalannya presentasi. Langsung saja untuk penyampaian materi pertama mengenai divisi etika bisnis akan disampaikan oleh rekan saya Hamzan Irawandi. Kepadanya, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Tujuan penerapan etika bisnis adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan dari suatu bisnis. Konsep-konsep etika bisnis mulai diterapkan sejak awal abad ke-21, awal abad ke-21 Masehi. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham masyarakat. Mungkin itu saja untuk materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang peran etika dalam bisnis. Etika berfungsi mengugah kesadaran moral pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis, didasari nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi konsumen, masyarakat, dan demi menjaga nama baik bisnis sendiri dalam jangka panjang. Alasan bisnis berlaku etis ada 3 dasar yang mendasarinya, yaitu yang pertama, ajaran agama atau Tuhan Yang Maha Esa. Agama mengatakan bahwa sesudah kehidupan jasmani ini, manusia akan hidup terus di dalam dunia baka. Di mana Tuhan sebagai hakim Maha Agung akan menghukum kejahatan yang pernah dilakukan dan mengganjar kebaikannya. Pandangan ini didasarkan pada iman kepercayaan yang tentunya diharapkan setiap pebisnis akan dibimbing oleh iman kepercayaannya yang menjadi tugas agama mengajak pemeluknya untuk tetap berpegang pada motivasi moral. Yang kedua yaitu kepentingan nasional. Dan yang ketiga, maaf Ria, maaf, bentar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi selanjutnya tentang peran etik dalam bisnis. Etika berfungsi menggugah kesadaran moral pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis, didasari nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi konsumen, masyarakat, dan demi menjaga nama baik bisnis sendiri dalam jangka panjang. Alasan bisnis berlaku etis ada 3 dasar yang mendasarinya, yaitu yang pertama, ajaran agama atau Tuhan Yang Maha Esa. Agama mengatakan bahwa sesudah kehidupan jasmani ini, manusia akan hidup terus dalam dunia baka. Pandangan ini didasarkan pada iman kepercayaan yang tentunya diharapkan setiap pebisnis akan dibimbing oleh iman kepercayaannya yang menjadi tugas agama mengajak pemeluknya untuk tetap berpegang pada motivasi moral. Yang kedua yaitu kepentingan sosial.
Kepentingan sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang pebisnis akan selalu berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka pebisnis dalam interaksi bisnisnya memiliki kontrak sosial dengan masyarakat tempat di mana ia berbisnis untuk selalu menciptakan kesejahteraan dalam kegiatan bisnisnya. Dan yang ketiga yaitu perilaku pebisnis yang bernilai utama. Keutamaan pebisnis sebagai manusia memiliki nilai mulia dan utama bila melaksanakan bisnisnya secara bermoral. Keutamaan sebagai ukuran untuk melakukan bisnis terbaik merupakan penyempurnaan tertinggi kodrat manusia. Manusia yang berlaku etis adalah baik secara menyeluruh material dan spiritual. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi etika bisnis terhadap perusahaan. Setelah mengetahui betapa pentingnya etika yang harus diterapkan pada perusahaan bisnis, tentunya etika memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Berikut ini berbagai permasalahan etika bisnis yang terjadi di beberapa bidang fungsi perusahaan, yaitu pertama, etika bisnis di bidang akuntansi atau accounting ethics. Fungsi akuntansi merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan demikian, integritas dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya, etika bisnis di bidang keuangan atau financial ethics. Di sini skandal keuangan yang berasal dari pelaksanaan fungsi keuangan yang dijalankan secara tidak etis telah menimbulkan berbagai kerugian bagi para investor. Setelah itu, yang ketiga, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran atau production and marketing ethics. Hubungan yang dilakukan perusahaan dengan para pelanggannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Kemudian yang terakhir, etika bisnis di bidang teknologi informasi atau information technology ethics. Salah satu area yang memiliki pertumbuhan masalah etika bisnis paling besar di era 90-an sampai awal tahun 2000-an adalah di bidang teknologi informasi. Hal-hal yang dapat memunculkan permasalahan etika dalam bidang ini meliputi serangan terhadap wilayah privasi seorang, pengumpulan, penyimpanan, dan akses terhadap informasi usaha, terutama melalui transisi e-commerce, perlindungan hak cipta yang menyangkut pembuatan software, musik, dan hak kekayaan intelektual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya tentang prinsip etika bisnis. Etika bisnis. Dalam etika bisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, yaitu 1. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi merupakan kemampuan seorang bertindak tanpa dipengaruhi orang lain. 2. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran adalah prinsip yang menekankan sifat terbuka dalam memenuhi syarat-syarat bisnis. 3. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan berarti bahwa segala kegiatan dan penilaian terhadap bisnis harus diamati secara objektif, rasional, dan penuh tanggung jawab. 4. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan
berarti bahwa di dalam bisnis tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingan, prinsip saling membutuhkan secara proses penuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Kelima, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan pemenuhan standar moralitas yang berlaku di masyarakat agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Next slide. Ya, sekarang saya akan jelaskan prinsip etika bisnis menurut Parhali. Satu, menurut Coach Ron Taber. Satu, tanggung jawab bisnis dari shareholder ke stakeholder, bahwa perlu adanya perubahan paradigma tentang tujuan perusahaan dan fungsi eksklusif perusahaan. Dilihat dari teori keajenan agensi teori. Pada prinsip ini perusahaan memiliki tujuan menghasilkan barang dan jasa untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara luas atau stakeholder, bukan hanya terbatas untuk kepentingan shareholder, para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dua, dampak ekonomi dan sosial dari bisnis. Dimensi sosial dan perlunya menegakkan keadilan dalam setiap praktik bisnis. Di samping itu, prinsip ini juga menyiapkan bahwa kegiatan bisnis ke depan harus selalu didasarkan atas inovasi dan keadilan. Semua pihak harus menciptakan suatu iklim dan kesadaran agar aktivitas bisnis dapat bebas bergerak secara global melampaui batas-batas suatu negara menuju satu kesatuan masyarakat ekonomi dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang etika bisnis yang baik menurut Richard D. George. Jadi, menurut Richard D. George, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil, maka memerlukan 3 hal pokok. Yang pertama adalah produk yang baik, yang kedua adalah manajemen yang baik, dan yang ketiga adalah memiliki 3 aspek pokok dari bisnis, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, dan etika. Dari sudut pandang ekonomi, artinya bisnis adalah kegiatan ekonomis yang terjadi. Di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini adalah bertujuan untuk mencari untung. Oleh karena itu, disebut adalah sebagai kegiatan ekonomis. Selanjutnya, untuk sudut pandang etika. Dalam bisnis, berorientasi pada profit adalah sangat wajar, akan tetapi jangan sampai keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Tidak semua yang bisa kita lakukan boleh dilakukan juga. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Pantas diperhatikan bahwa dengan itu kita sendiri tidak dirugikan, karena menghormati kepentingan dan hak orang lain itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri dan bisnis bersama. Selanjutnya, dari sudut pandang hukum. Bila dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum. Hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti daripada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam atas putih dan ada sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran.
Terima kasih, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan membahas untuk pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran sebuah perusahaan. Pengembangan di Sleman membuat kesepakatan dengan perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. B. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip tanggung jawab sebuah perusahaan PJKI di Jogja melalui rekrutmen untuk tenaga babysitter. C. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati seorang nasabah. Sebut saja X dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena hanya sakit parah. Beberapa minggu setelah jatuh tempo, pihak perusahaan mendatangi X untuk menagih anggaran dan mengancam akan mengambil mobil yang masih diangsur itu. Next slide. Salah satu hal tersebut adalah untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan dampak buruk yang terjadi selanjutnya. Faktor lain yang membuat pembisnis melakukan pelanggaran antara lain, 1. Banyaknya competition baru dengan produk mereka yang lebih menarik. 2. Ingin menambah mangsa pasar. 3. Ingin menguasai pasar. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang pertama adalah faktor yang memiliki pengaruh paling kuat. Iklan dibuat hanya untuk mengunggulkan produk sendiri, tanpa ada keunggulan produk tersebut. Iklan hanya bertujuan untuk menjelekkan produk lain. Selain tiga faktor tersebut, masih ada faktor lain yang mempengaruhi. Next. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.